Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo bersama Cila dan Nike pada saat ini di dalam program kita Renungan Pagi. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini tema yang akan kita bahas bersama dan akan kita share, bagikan kebenaran firman Tuhan di dalam sebuah tema yang saya ambil juga dari Kitab Ayub pasal 7 ayat 1 sampai ayat 4. Perikopnya berjudul Hidup itu berat, ya. Hidup itu berat, ya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ayub pasal 7 ayat 1 sampai ayat 4 ini berisi tentang apa yang menjadi curahan hati Ayub, apa yang menjadi pergumulan Ayub ketika kita tahu bersama Ayub menghadapi berbagai macam ujian, cobaan yang begitu berat. Yang pertama, dia harus kehilangan harta kekayaannya, ya, dalam sekejap, Bapak Ibu Saudara. Kemudian dia juga harus mengalami kehilangan anak-anaknya, ya. Anak-anaknya meninggal dalam suatu musibah. Kemudian yang berikut dia harus mengalami di mana teman-temannya menghakimi dia bahwa seolah-olah semua yang Ayub alami ini adalah dosa, adalah kesalahan daripada Ayub sendiri. Dia dihakimi dan bahkan orang terdekat istrinya Ayub menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan karena dia melihat begitu berat pergumulan kehidupan yang Ayub alami, karena dia mengalami juga selain harta habis, anak-anak mati, dia juga mengalami borok bernanah dari batok kepalanya sampai telapak kaki. Di tengah pergumulan, di tengah ujian cobaan yang Ayub alami tersebut, maka dia mencurahkan isi hatinya di dalam Ayub pasal 7 ayat 1 sampai 4 yang perikopnya yaitu hidup itu berat. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apa yang Ayub bicarakan atau sampaikan di dalam Ayub pasal 7 ayat 1 sampai 4? Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahannya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Bapak Ibu Saudara, siapa yang hari ini sedang menghadapi pergumulan yang beban persoalannya itu sampai membuat dia pada akhirnya gelisah, tidak bisa tidur, dari malam sampai dini hari dia tidak bisa tidur karena beratnya pergumulan. Kalau engkau sedang mengalami situasi keadaan seperti ini, maka sebagai hamba Kristus, kebenaran firman Tuhan ini datang menolong engkau, ya. Ayub pernah melewati problem hidup, tantangan hidup yang begitu berat. Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat yang ada di depan saya ini, dikatakan bahwa kerinduan Ayub itu seperti seorang budak yang merindukan naungan, ada perlindungan. Seorang budak, Bapak Ibu Saudara, itu betul-betul dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri, apalagi dia sudah dibeli oleh tuannya, ya. Dia tidak bisa punya hak untuk dirinya sendiri. Semua diatur oleh tuannya. Dan bahkan juga dikatakan seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya, ya. Seorang yang digaji yang mengharapkan gajinya, ya. Kebetulan ini kita pas, ya, di bagian seperti mungkin PNS, mereka sedang saat ini mengharapkan untuk dapatkan mungkin THR, tunjangan hari raya dan segala macam, ya. Hati mereka begitu merindukan upah atau gaji atau bonus yang didapat. Nah, keadaan Ayub juga seperti itu, bahwa dia betul-betul dalam keadaan terpuruk. Dia mengharapkan pemulihan Tuhan dalam dirinya, ya, di dalam kehidupannya. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara yang dikatakan bahwa bukan hari demi hari, minggu demi minggu saja, tapi dikatakan demikianlah dibagikan kepadaku bulan yang sia-sia. Bulan-bulan yang sia-sia ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Ayub melewati pergumulan yang bukan 1-2 hari, tapi berbulan-bulan dia menghadapi tantangan ujian cobaan yang begitu berat. Bahkan setiap malam ketika hendak dia tidur, ya, dia sempat berpikir, kira-kira besok saya masih bangun atau tidak? Atau jangan sampai besok saya sudah mati. Karena kehilangan anak, harta kekayaan, teman-teman yang menghakimi Ayub, istri Ayub yang suruh supaya Ayub mengutuki Tuhan karena beban penderitaannya. Belum lagi Ayub alami luka borok di batok kepala sampai telapak kaki. Pergumulan yang begitu berat, ketika malam hendak tidur, Ayub sempat berpikir, kira-kira besok saya bangun atau tidak?
Dan di dalam beban pikiran yang ada itu, dia mengalami yang namanya kegelisahan dari malam sampai dini hari. Dia tidak dapat tidur atau tidak dapat beristirahat. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam hidup kita mungkin kita sedang menghadapi situasi-situasi seperti itu. Situasi seperti yang Ayub alami. Tetapi sebagai hamba Kristus saya ingin katakan, kita tahu bersama di akhir cerita daripada Ayub, Ayub mengalami pemulihan Tuhan. Dia diberkati 2 kali lipat. Apa yang telah dia alami kemalangan, Tuhan gantikan semuanya, anak-anak, hartanya Tuhan gantikan 2 kali lipat. Sebuah pelajaran bagi kita bahwa di dalam situasi pergumulan yang ada, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 81 sampai ayat 82. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Jadi Bapak Ibu Saudara ada di dalam pergumulan, kesusahan hari ini, ujian, cobaan, berharaplah kepada firman Tuhan. Jangan berharap kepada perkataan manusia. Manusia berjanji, tapi dia bisa mengingkari. Manusia bisa mungkin ngomong yang muluk-muluk, tapi justru mereka akan melupakan. Kemudian di ayat yang ke-82 berkata, habis mataku merindukan janjimu. Aku berkata, bilahkah engkau akan menghibur aku? Pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan yang sejati, Bapak Ibu Saudara, akan kita dapatkan dikala kita ada di dalam masa-masa sukar dan sulit, yaitu ketika kita berharap kepada firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi sandaran kita. Firman Tuhan yang menolong kita, menopang kita, dan juga menghiburkan kita melewati masa-masa sukar dan sulit. Karena itu mari pegang teguh firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Saya, Bapak Ibu Saudara, saya mengingat bahwa setiap ada tantangan, ujian, cobaan, saya selalu mengarahkan pandangan saya kepada 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dalam pengiringan kita mengikuti Tuhan, ada tantangan, ada ujian dan cobaan. Tetapi percayalah penyertaan Tuhan sempurna. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tantangan, ujian, cobaan, ya, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu pasti ada. Tetapi percayalah firman Tuhan bilang bahwa pada waktu kita dicobai, Tuhan akan menolong kita. Bukan untuk lari dari masalah, bukan lari dari persoalan. Persoalan itu tetap ada, tapi kita akan diberikan hikmat, kemampuan untuk dapat menanggungnya dan menyelesaikannya dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang disederhanakan, saya bacakan bagi kita. Setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang biasa dialami setiap orang. Percayalah kepada janji Allah. Ia tidak akan membiarkan pencobaan itu semakin berat sehingga kamu tidak dapat memikulnya. Allah akan memberikan jalan keluar kepadamu supaya kamu dapat menanggungnya. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Allah akan memberikan kita jalan keluar supaya kita dapat menanggung setiap ujian, tantangan, cobaan yang kita hadapi. Percayalah kepada janji Allah. Karena itu yang akan menjadi kekuatan setiap orang percaya. Ya, kekuatan kita hanya di dalam firman Tuhan. Sebab janjinya itu adalah janji yang murni. Janjinya adalah janji yang tidak seperti manusia bisa mengingkari dan melupakan. Di dalam Mazmur 112 ayatnya Mazmur 12 ayat yang ke-7, di mana perikop Mazmur Daud ini doa minta tolong terhadap orang yang curang, ya. Di situ pemazmur berkata bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Kalau janji manusia itu omong kosong, Bapak Ibu Saudara. Bahkan terkadang ada orang yang buat janji-janji politik terakhir tipu dan tidak ditepati, ya. Tidak dapat diuji. Tetapi firman Tuhan, Alkitab kita, kitab suci kita berisi tentang larangan, perintah, dan janji Tuhan di dalamnya. Janji Tuhan itu terbukti bahwa kalau dia berjanji, dia pasti akan menggenapinya. Yang harus kita lakukan adalah kita percaya, kita taat, setia, dan berjalan di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Tantangan, ujian, cobaan hari ini mungkin kita hadapi. Sebagaimana tema kita, hidup itu berat.
Tetapi bukan berarti tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Tetap di dalam Tuhan, karena firman Tuhan berkata, setiap kita dicobai, Allah akan memberikan jalan keluar. Karena itu, percayalah kepada janji Allah, karena janji Allah itu adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Kiranya renungan ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara, dan satu pujian dari kami pada saat ini, El Shaddai, kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara screenshot teks ini dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Percaya tantangan ujian cobaan ada, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Sebab Dia Immanuel yang selalu menuntun, menyertai, dan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Satu pujian dari kami pada saat ini, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan menyertai langkah hidup kita. Tidak usah takut bahwa Allah menjaga kita, tidak usah bimbang karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia pelihara hidup kita, Roh Kudus menghiburkan kita, dan Dia memberkati kita. Biarlah Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Renungan ini boleh memberkati dan pujian ini boleh memberkati kita. Ada Allah Maha Kuasa bersama-sama dengan kita. Tantangan, ujian, cobaan boleh ada, tapi Allah akan memberikan jalan keluar. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini kami boleh beribadah bersama-sama, mendengar firman Tuhan, menaikkan pujian kami. Kiranya boleh memberkati setiap kami Tuhan, menguatkan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus pengharapan kiranya boleh memperoleh pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Dan terlebih daripada itu kami mengerti apa yang menjadi tujuan, rencana dan kehendak Tuhan atas kehidupan kami di dunia ini. Kami mengerti apa maksud Tuhan kami hadir di dunia ini. Biarlah kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya ujian, tantangan, cobaan boleh ada, tetapi kalau kami tetap setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kami jalan keluar menghadapi setiap persoalan hidup, supaya kami dapat menanggungnya, kami dapat menghadapinya, dan kami akan keluar sebagai pemenang oleh karena kekuatan daripada Tuhan. Hamba mengakhiri ibadah ini Tuhan, dan sebelumnya hamba memohonkan berkat Tuhan atas setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Adalah kiranya berkat rahmat anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan kuat kuasa Rohnya yang kudus, kiranya menolong, menyertai dan memberkati kita semua, mulai daripada saat ini sampai selama-lamanya. Kehidupan kita diberkati dan kita semua siap menjadi saluran berkat Tuhan. Bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.